Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh di Masjid Al-Barakah Tirtasani. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, dan kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kemudian kita sambung dengan pembacaan al-awrad ba'da sholat, yang kita lanjutkan dengan kajian pada Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, mudah-mudahan di dalam menjalani kehidupan ini sampai kelak kita menghadap pada Allah, kita betul-betul dibimbing oleh Allah dan kita betul-betul diselamatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka di dalam setiap membaca suratul Fatihah kita itu kan selalu membaca ayat ihdinas shiratal mustaqim. Dulu itu ada beberapa orang-orang di luar kita itu yang mengkritik itu begini. Orang Islam itu kalau baca Fatihah itu kan ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya adalah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lalu disimpulkan, berarti mereka ini belum berada di jalan yang lurus karena masih minta petunjuk. Ini kata yang mengkritik itu. Ternyata di dalam uslub atau dalam gaya bahasa Arab itu ada beberapa. Nah, dalam konteks ihdinas shiratal mustaqim, ayatnya ini kan menggunakan ihdinas shiratal mustaqim, bukan ihdina ilas shiratil mustaqim. Kata pakar bahasa, ada perbedaan. Kalau menggunakan ilah itu berarti memang belum berada di as-shirat al-mustaqim. Tapi kalau tidak pakai ilah tetapi langsung menggunakan objek maf'ulnya, maka itu bisa dua. Jadi yang sudah di dalam, sudah berada dalam petunjuk, tetap terjaga. Makanya kita ini selalu berdoa, muga-muga awake dhewe niki istiqomah sampai akhir hayat. Niki penting sekali. Soalnya selama kita ini masih hidup di dunia ini, itu setan itu tidak akan selesai, tidak akan berhenti untuk berusaha menjerumuskan manusia.
kita itu ngeri zaman sekarang. Di zaman dulu sudah ada, cuman zaman dulu kan media sosial nggak seperti hari ini. Jadi kalau hari ini di medsos itu ada tokoh yang sudah dianggap tokoh oleh masyarakat, bahkan keilmuannya juga sudah mumpuni, tetapi naudzubillah kemudian jatuh, kena afat. Makanya kita ini selalu minta kepada Allah, Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah. Kan begitu. Mudah-mudahan kita ini diselamatkan dari segala jenis afat, mara bahaya, sesuatu yang buruk, jadi di dunia dan di akhirat. Lah akhirat itu nanti dampak dari dunia. Kalau afatnya dunia lalu kemudian berimbas pada agama, berimbas pada kehidupan kita, nanti dimintai pertanggungjawaban, nanti jadi afat di akhirat. Ini mudah-mudahan kita semua senantiasa diselamatkan oleh Allah. Makanya tiang niku nek kita orang biasa, itu kan ini ada satu pesan implisit ya, pesan tersirat. Orang itu yang diselamatkan itu hari wafatnya. Makanya ada kirim doa di hari meninggalnya. Ya. Beda dengan Hadratul Rasul. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kita ini memperingati maulidnya, karena dengan maulidnya kelahiran beliau ini satu penanda zaman bahwa beliau ini yang membawa risalah. Makanya kita syukuri, kita teladan itu dari sejak maulidnya. Kalau Rasulullah sejak maulidnya, kenapa? Karena Rasulullah itu dari maulid sampai beliau dipanggil oleh Allah, beliau itu maksum. Maksum itu terjaga dari dosa, sudah dijaga oleh Allah. Kalau kita tidak maksum. Makanya kita ini harus terus mengasah ya keilmuan, lalu prakteknya terus betul-betul kita ini minta, mohon kepada Allah dijauhkan dari afat dunia wal akhirah wa fitnatihima. Ini yang selalu apa ini istilahnya mengintai kita. Nah, baru orang itu kalau sudah wafat, jebret itu dilihat. Wong ki apik tagak itu dilihat ketika sudah wafat. Makanya usaha terus sebelum kita menghadap pada Allah. Itu juga secara implisit Rasulullah kan pesan begini, uzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah, ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah wafat di antara kalian. Berarti maksudnya apa? Berarti mumpung kita belum wafat, maka monggo perbanyak kebaikan. Baik yang sifatnya untuk kesalehan individu dan juga penting yang sifatnya kesalehan sosial. Maka ini kita perbanyak terus. Itu tidak ada selesainya itu orang. Karena kita ini melakukan perbuatan baik itu ya sampai kapan? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Maka dari itu ini kita melanjutkan kajian kita terkait hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas dulu, yaitu bicara mengenai kisah Nabiullah Adam alaihi salam. Ya, suratnya yaitu dalam surah Toha. Kita sekarang masuk ke ayat 121. Insya Allah hanya 2 ayat kajian kita ini, atau 3 ayat, 2 sampai 3 ayat. Jadi ini sambungan dari materi kita yang pernah kita bahas di majelis ini. Karena ini masih ada ketersinambungan. Nanti tinggal bagaimana kita ini menggali hikmah dan mengambil ibrah dari apa-apa yang terhidang dalam kalamullah, yaitu dalam surah Toha ayat 121 sampai 123. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu itu membahas tentang bagaimana iblis ya, yang kemudian oleh Al-Qur'an itu disifati dengan fawaswasa ilaihi syaitan. Jadi syaitan itu membuat waswas kepada Adam, menggoda. Ya, ini sudah kita bahas tapi kita review sedikit. Jadi iblis itu masih dendam kepada Adam gara-gara pernah disuruh sujud tapi iblis nggak mau. Kemudian iblis akhirnya diusir dari surga. Akhirnya dia ini punya dendam. Pokoknya ini aku metu tuh kok suwarga ditokno Adam kudu metu.
Gak oleh Adam jero enak-enakan. Nah ini mulai sifat dengki. Jadi sifat dengki itu adalah seseorang menginginkan agar anugerah yang diterima orang lain itu hilang atau tercabut. Penyebabnya macam-macam. Bisa jadi karena aku iso koyo ngono, maka orang lain juga tidak boleh seperti itu dan seterusnya. Atau ada dendam-dendam yang lain. Tapi yang jelas iblis itu punya niat buruk agar apa yang dinikmati oleh Adam di surga itu juga hilang. Karena dia juga sudah tidak lagi merasakan berada di surga. Nah, akhirnya kan singkat cerita kalau dalam tafsir At-Tabari, iblis ini kemudian masuk lagi ke dalam surga, tapi lewat ada satu hewan, yaitu ular. Yang ular itu wakila, itu masih bisa keluar masuk surga. Ini ular yang indah katanya. Akhirnya iblis bareng ular itu, begitu di surga dia kemudian muncul lagi, kemudian dia menggoda Adam dan Hawa. Lah, Adam itu digoda dengan hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkil la yabla. Ada dua strateginya. Pertama, diiming-imingi syajaratil khuld, pohon keabadian. Kalau makan buah dari pohon ini, maka sampean Adam itu kenikmatan di surga ini tidak pernah habis. Dia akan kekal. Ya. Lalu yang kedua, wa mulkin la yabla. Kerajaan yang tidak pernah apa? Wa mulkin la yabla di ayat 120, yaitu kerajaan yang tidak pernah dan tidak akan pernah binasa. Wes, dua ini. Di surat yang lain dijelaskan atau ditafsirkan, kemudian menggoda Adam ini tidak berhasil, lalu lewat Hawa. Singkat cerita akhirnya berhasil. Maka kemudian fa'akala minha. Nah ini kita mulai masuk ke ayat ini. Fa'akala minha, ya, ini di ayat ke 121. Jadi setelah Adam dan istri beliau itu berhasil dibujuk oleh setan, ya, iblis tadi itu, fa'akala minha. Kata para ulama ahli tafsir, kan fa'akala itu menunjukkan maka dua orang ini kemudian memakan buah dari syajaratil khuld. Minha, fa'akala min itu menunjukkan sebagian. Makanya makannya itu bukan dimakan langsung satu buah habis itu enggak, tapi baru ngicipi titik dia sudah langsung masuk kategori pelanggaran. Kenapa? Karena awalnya jangankan makan, mendekati saja itu termasuk larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ada ulama yang kemudian memahami hadhihi syajarah ini ketika berada di dunia, ya, itu adalah sesuatu yang tidak halal, termasuk, mohon maaf, itu nanti terkait dengan dosa perbuatan zina. Itu kalau kita kontekstualisasikan ketika di dunia. Makanya jangan dekat-dekat. Sama, perintahnya sama. Wala taqrabu zina. Kalau ini wala taqraba hadhihi syajarah. Oke, kita kembali ke ayat tadi. Fa'akala minha. Jadi baru ngicipi sedikit, apa konsekuensinya? Fabadat lahuma sau'atuhuma. Loh ini loh. Fabadat lahuma sau'atuhuma, maka tampaklah bagi keduanya seketika itu sau'at keduanya. Sau'at itu apa para rawuh? Sau'at itu kalau makna secara bahasa itu adalah keburukan-keburukan. Yang dimaksud sau'at di sini itu adalah awalnya Adam dengan Hawa itu di surga itu sudah mengenakan pakaian. Wallahu a'lam pakaiannya seperti apa. Ayo bahkan di surga. Tapi ketika memakan atau ngicipi buah ini, itu otomatis pakaian yang menempel ini terlepas. Ya,
disebut sauat. Kata pakar bahasa, loh apakah aurat itu sauat? Lalu dijelaskan, iya dia sauat, tapi dalam arti sauat itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk apabila dilihat orang lain. Karena ini sesuatu yang pribadi dan itu betul-betul harus dijaga. Kan begitu. Atau yang kedua, sauat atau aurat itu kalau diumbar, kalau tidak dijaga, ini bisa memunculkan dan menimbulkan keburukan-keburukan. Maka dia disebut dengan sauat. Para ulama kemudian mendapatkan satu kesan. Ini kan konteksnya Adam dengan Hawa kan digoda oleh iblis, oleh setan tadi. Kemudian menuruti godaannya. Begitu ngicipi sedikit, terlepaslah pakaian yang menempel di tubuhnya, terbuka auratnya. Berarti apa pesannya? Setan itu mengantarkan seseorang pada membuka aurat. Sewenang setan itu kalau ada orang yang mau membuka auratnya. Ya. Maka kemudian sauat ini disebut keburukan karena dia ini akan membawa dampak buruk apabila orang tidak bisa menjaga sauatnya. Apalagi mohon maaf sekali kalau itu terkait dengan sauat yang paling besar, aurat besar, yaitu kemaluan seseorang. Makanya tadi ada kaitannya kan, wala taqrabu hadhihi syajarah dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Maka mudah-mudahan kita ini diselamatkan oleh Allah dari segala jenis afat di dunia ini. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu terbuka, maka otomatis Adam dengan Hawa, yang di surga itu ada makhluk-makhluk yang lain ketika itu, termasuk para malaikat. Maka kemudian ini secara otomatis wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ya. Jadi setelah tampak pakaian yang dikenakan tiba-tiba lap itu lemoro-moro hilang gara-gara ngicipi tadi itu, ngicipi buah yang terlarang tadi itu. Maka keduanya langsung bersegera untuk menutupi dengan dedaunan yang ada di surga. Jadi ini adalah fitrah. Makanya orang itu fitrah dasar dalam dirinya itu yang namanya aurat itu mesti ditutup. Islam itu kan begini, Islam itu kan memandang, ya, mohon maaf, terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan seksual, itu dianggap sebuah yang sakral dan suci. Maka harus diantarkan dengan hal-hal yang suci. Makanya ada akdun nikah. Termasuk perangkatnya itu betul-betul suci, makanya sauat itu harus ditutup. Aurat itu harus ditutup kecuali pada illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali pada pasangan yang sah. Kan begitu. Nah, ini ya aurat ini kalau dalam Islam itu betul-betul harus dijaga. Ini beda dengan pandangan mohon maaf di dunia barat. Dunia barat itu hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak dianggap sakral. Itu dianggap sebagai kebutuhan manusiawi. Jadi koyok kewan begitu. Wis terserah wis. Ya, ada beberapa nilai yang begitu di sana. Di Islam tidak begitu. Semuanya harus dipertanggungjawabkan. Lah kalau begitu diumbar begitu kan bahaya. Sehingga dampaknya apa? Karena hubungan seksual itu tidak dianggap sakral, maka aurat itu terbuka karena itu tidak dianggap sakral. Ya. Maka kalau ada pertunjukan penghargaan piala apa begitu ya terkait dunia perfilman, itu mesti tampilannya ya tidak dianggap sakral, termasuk aurat itu dibuka. Dan itu yang paling dibuka auratnya itu adalah mohon maaf itu para orang-orang perempuan dan seterusnya. Karena ini nanti terkait dengan software. Dan yang buat desainer-desainer pakaian perempuan itu ya laki-laki yang banyak. Jadi ini menjadi satu pangsa pasar tersendiri bagi mereka. Ini karena mereka sudah tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang suci, yang sakral. Nah, ini bedanya di situ. Lah kalau kemudian kita umat Islam kok ikut-ikutan berkiblat ke arah sana, ini bahaya. Padahal ini jelas, ini kan setan tadi yang menyebabkan. Berarti ini adalah
Orang yang terbuka auratnya itu tidak lain adalah ya menuruti apa yang dilakukan, apa yang diwaswaskan oleh syaitan, sebagaimana yang dialami oleh Adam ini. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Jadi keduanya ini kemudian berusaha untuk menutup, karena ini bawaan dasar fitrah. Nah, orang itu kalau normal, kalau pikirannya normal, apalagi kita ini bimbing oleh agama, maka itu pasti tidak akan gampang-gampang menampakkan aurat. Ya, yang ibu-ibu metu di lu ngono gak jilbaban rasanya kayak risih begitu. Walaupun hanya ke depan mau beli bakso begitu kan, umpama loh ya. Itu kan sudah risih itu, mesti nyari jilbab dulu dan seterusnya. Itu baru yang urusan rambut. Walaupun di situ ada ikhtilaf, tapi kan kita ini al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi lebih baik memang ditutup. Walaupun ada pendapat yang lain, jilbab tidak seperti ini yang dimaksudnya itu ketahuan nanti urusannya, ada diskusi barang nanti. Ya, kembali ke materi. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Kemudian ayatnya ditutup, dan Adam telah melanggar perintah Allah, maka kalau diterjemah itu sesatlah dia. Tetapi ini harus dipahami dan diluruskan. Begini. Adam itu memang dalam konteks ayat ini itu dilabel dengan wa asa Adam. Adam itu berbuat maksiat terhadap Allah. Tapi kata para ulama ini, maksiat yang dilakukan Adam itu beda dengan yang dilakukan kita ketika kita berada di dunia ini. Pertama, di surga ketika itu belum ada tata aturan syariat serta belum ada beban taklif. Beban taklif seperti kita sekarang ini ya, kewajiban sholat, dilarang ini banyak begitu. Tapi ya satu itu, tapi itu termasuk larangan. Sehingga bedanya apa? Orang yang bermaksiat ketika di dunia ini sudah diberi perangkat aturan dan lain-lain, lalu Adam ketika di surga, maka kata para ulama begini, asa yang dilakukan Adam, ya, atau pelanggaran yang dilakukan Adam terhadap larangan Allah, kan tadi nggak boleh mendekati pohon ini, kemudian nyicipi gara-gara digoda oleh setan, oleh iblis tadi itu, maka Adam sudah melakukan pelanggaran. Tetapi sakjane pelanggaran itu tidak begitu berat. Makanya di awal dulu ya Allah sudah mengatakan fanasiya walam najid lahu azma. Nanti dikuatkan lagi di ayat berikutnya, tsumma jtabahu rabbuh. Tapi kenapa kok konsekuensinya kemudian Adam diturunkan atau dideportasi ke bumi? Pertama, karena memang sejak awal penciptaan Adam, Allah sudah memproyeksikan Adam ini nanti sebagai khalifah fil ardh. Cuman ada cerita dulu, sehingga nanti kita sebagai anak cucunya Adam itu mau mengambil ibrah gitu. Adam ini digoda oleh iblis yang punya dendam tadi itu, sampai kemudian turun ke bumi. Dan ketika di bumi ya, yang asalnya di surga itu innaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya, di surga itu tidak ada lapar, ya, semua sudah terpenuhi, tidak ada haus, tidak ada kepanasan. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Begitu turun berarti harus ada perjuangan. Ini titik pangkal perjuangan, termasuk perjuangan bagaimana kita ini ketika di bumi ini, di dunia ini menghadapi godaan setan. Yang itu tadi saya sampaikan di awal tadi, ini nanti sampai kita kembali kepada Allah tidak akan selesai. Goda itu terus, tapi makanya kita harus mengasah terus biar mereka yang menggoda ini itu tidak berhasil. Nah, orang muttaqin itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi sekali salah langsung segera ingat. Wa idza fa'alu falladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Segera ingat Allah, memohon ampun. Kan begitu.
Ojo nggak boleh diterus-teruskan. Kalau diterus-teruskan bahaya. Wis ngerti salah, sebab wis mesisan lah ini yang jadi masalah. Get noai, ini masalah. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, wa asa Adamu rabbahu fawa. Terus yang kedua, Nabi Adam itu kan sosok orang pertama yang punya kedudukan mulia. Walaupun tetap nanti Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu Hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Adam sebagai Abul Bashar, ya, punya kedudukan mulia. Bahkan anak cucunya oleh Allah dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam dan seterusnya. Nah, Nabi Adam itu orang hebat, orang besar. Maka melakukan sekecil apapun kesalahan itu dampaknya besar. Makanya orang itu harus bisa ngukur. Ya, jangan sampai umpama ada yang tokoh masyarakat kemudian menganggap hal yang kecil padahal itu dampaknya fatal. Karena orang besar itu akan selalu dilihat dan disorot oleh orang-orang awam, orang biasa. Iku lho koyo ngono dan seterusnya. Maka jangan sampai yang seharusnya menjadi tuntunan itu menjadi tontonan. Sekarang kan banyak yang kebalik. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Nah, ini berbahaya. Maka kita diingatkan dengan kisah-kisah Adam. Faghawa itu artinya dimaksud sesat itu bukan sesat-sesat yang jauh dari norma, enggak. Karena tadi itu Adam itu kan orang besar, maka kesalahan kecil seharusnya orang itu kalau semakin ilmunya tinggi, dia ini semakin bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi sudah ada pertimbangan matang itu dari ilmunya, karena ilmu itu mengantar seseorang kepada khosyah. Ini yang ideal kan begitu. Terus yang berikutnya, tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada di ayat 122. Kemudian Allah, yaitu Tuhan yang maha pemelihara, ini memilih Adam. Ya, memilih itu maksudnya begini. Orang ini salah, tetapi kemudian Allah menjadikan Adam itu sebagai contoh. Iki lho wong salah, tapi sing pertama gelem ngakoni kesalahan. Ada orang itu yang salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Ini bahaya. Wis dielingno. Sajane ngerti, hati kecilnya tuh tahu. Aduh, aku salah rek. Tapi hati ngomong, "Ya mohon maaf, saya ini salah." Itu gengsi. Wah, aku kadung dadi anu. Wis golek cara, golek dalil ya apa carane untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Nah, ini bahaya. Lah Adam ini enggak, Adam ini kemudian tsumma jatabahu rabbuhu. Ya, Allah memilih Adam. Adam ini dipilih sebagai tokoh, yang tokoh ini menjadi contoh bagi kita. Kilo, nek salah itu yo aku ono salah. Kemudian apa yang dilakukan? Mau berusaha memperbaiki. Itu yang baik. Bukan orang yang melakukan kesalahan itu kemudian dia tetap merasa benar, tidak mau menerima masukan. Nah, ini bahaya. Maka Adam ini kemudian Allah ini saking kasih sayangnya ke Adam. Jadi betul Adam itu diperintah untuk turun ke bumi. Ya. Qul nahbitu minha jami'a. Itu dalam surah Al-Baqarah begitu. Turun. Wes kabeh mudhun dari surga turun ke bumi. Tapi kemudian Adam ini karena sudah merasa bersalah gara-gara sak cokotan tadi itu, ngicipi tadi itu, kemudian Allah fataba alaihi, Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Tadi diusir dari surga, disangoni. Sangoni apa? Itulah yang dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Disangoni kalimat. Kalimat itu kata-katanya bisa jadi sama di dalam Al-Quran, tapi konteksnya, maknanya nanti bisa beraneka ragam. Dalam konteks ini, para ulama termasuk para ahli tafsir itu mayoritas banyak yang memahami Allah itu fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimat. Jadi Adam itu menerima dari Tuhannya
Menerima apa? Kalimatin, itu beberapa kalimat-kalimat, beberapa kata yang isinya apa? Ya waktu itu kan belum ada ajaran seperti kita. Kalau kita hari ini kita sudah punya kosakata banyak. Kita sudah punya doa-doa banyak bagaimana cara meminta ampun, beristighfar. Rasulullah sudah mengajarkan. Itu banyak sekali. Dulu zaman Adam tidak tahu. Ya apa sih cara minta maaf itu? Caranya mohon ampun itu gimana? Cara bertobat itu gimana ya Allah? Tapi penyesalan itu ada dalam dirinya. Dia mengakui kalau dia ini salah. Maka disinilah kemudian Allah menurunkan sebuah bacaan untuk dipakai cara bertobat yang itu ada di dalam surah Al-A'raf, kemudian dibaca oleh Adam dan Hawa. Apa itu? Qala, keduanya berkata, keduanya berdoa, keduanya bermunajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terus dibaca oleh Nabiullah Adam. Maka di sini fataba alaihi wahada. Ya. Maka dia kembali, artinya apa? Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Allah itu tawwab. Tawwab itu kalau dalam terjemahannya, umpama dengan baca surah An-Nasr ya. Innahu kana tawwaba. Ya. Tawwabar rahima. Allah itu Maha penerima taubat. Kata Imam Al-Ghazali, tawwab itu menunjukkan wazan fa'al. Fa'al itu betul-betul mubalaghah, itu betul-betul nemen, Maha penerima taubat. Sehingga pesannya begini. Sakjane Gusti Allah itu sudah menyiapkan banyak perangkat bagi kita sebagai manusia itu untuk kembali kepada Allah. Cuman tinggal kita mau apa enggak, maka Allah itu tawwab. Jadi orang bertobat kepada Allah itu kan ada jalan yang harus ditempuh. Nah itu caranya itu macam-macam. Termasuk orang bisa memetik hikmah dari hal apa kemudian menjadikan dia bertaubat. Itu juga menunjukkan sikap tawwabnya Allah. Di samping Allah itu Maha penerima taubat. Jadi banyak. Ya kadang-kadang kita tuh diingatkan tidak harus melalui majelis taklim begini. Kadang dari peristiwa apa, kemudian kita bisa mengambil ibrah, kemudian diingatkan. Itu juga dalam konteks Allah itu tawwab. Jadi kita ini tidak sadar melakukan dosa-dosa kesalahan, kemudian menyadarkan kita, kemudian kita betul-betul minta ampun kepada Allah. Itu juga dalam konteks Allah itu innahu kana tawwab. Kita lanjutkan. Qala bitu minha jami'ah. Nah, kalau dalam ayat ini kan, kalau dalam Al-Baqarah tadi qulnah bitu minha jami'ah. Kalau ini qala ihbitu minha jami'ah. Di ayat 123. Allah berfirman, Adam dan Hawa, kamu berdua turun dari surga ya. Qala bitu minha jami'ah. Wis kabeh bareng. Lalu kemudian Allah mengatakan begini, ba'dhukum li ba'dhin adu. Para ahli tafsir ada yang memahami begini, ba'dhukum li ba'dhin adu, sebagian kalian itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Pertama, yang jadi musuh itu siapa? Ya sama dengan musuhnya Adam ketika di surga. Siapa? Iblis. Iblis kan sudah dikeluarkan lebih dulu dari surga. Ya, termasuk anak buahnya, ini termasuk anak cucunya, berkembang biak terus ini buahnya. Nanti kelompok-kelompok setan ini itu menjadi musuh bagi kalian. Jadi sebagian dari kalian kan semuanya turun nih. Semuanya ada di bumi. Maka itu akan menjadi musuh bagi sebagian di antara kalian. Manusia bisa menjadi musuh bagi manusia yang lain kalau orang itu menjadi teman dari iblis, menjadi setan. Maka setan itu menjadi musuh. Kenapa? Karena dikatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Karena Allah sudah mengatakan ba'dhukum li ba'dhin adu. Tapi kalau sesama orang beriman tidak terpengaruh oleh setan, sama-sama dalam hal yang baik, ini bukan musuh. Makanya orang itu punya sifat dengki, gak seneng nang wong liya. Wong liya padahal gak lapo-lapo, moro-moro gak seneng. Ini kenapa permusuhan itu muncul? Karena terkena yuwaswis dari setan tadi itu.
delok wong iku. Kok moro-moro duwe ngene. Ojo-ojo duwe tuyul. Wah, mulai ada suudzon. Loh itu terus begitu dihembuskan. Belum lagi orang yang punya ambisi-ambisi pribadi yang tidak terkendali, menghalalkan segala cara. Pokoknya caranya aku bisa mencapai sampai di situ, orang lain saya singkirkan, saya injak. Ini bahaya. Ini namanya ba'dukum li ba'din adu. Gara-gara siapa? Setan. Jadi setan memang menebar permusuhan. Ya. Panjenengan lihat itu dalam surah yang larangan khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah. Loh. Setan itu ingin menciptakan permusuhan. Lewatnya macam-macam. Lewat sesuatu yang memabukkan, khamr. Lewat sesuatu yang undi nasib, lewat judi. Sekarang ini ya Allah, kalau judi itu kalau dulu itu judi hanya offline, sekarang judi online, judol. Orang itu kalau sudah ketagihan judi online, ini semuanya nanti akan rusak. Rumah tangga bisa rusak, hartanya habis. Kenapa? Karena memang setan tujuannya itu, tapi orangnya tidak terasa, kayak dikipasi. Ya om wis mari menang titik iki lho iso oleh akeh mana naruh lagi taruhan lagi habis itu. Nanti judi online biasanya kaitannya dengan pinjol, ya pinjaman online, karena nyari yang offline sudah sulit, orang tidak percaya, maka nyari yang online kena bunga sekian persen, wah tagihannya numpuk terus, sumpek gak karu-karuan, endingnya nanti macam-macam. Ada yang kemudian meninggalkan keluarganya, ada yang sampai bunuh diri, naudzubillah. Ini kan Al-Quran sudah mengingatkan semuanya gitu loh, bahwa setan tuh godanya itu memang nggak langsung, dididik. Judi online juga begitu, asalnya tombolnya didik ngeslot ya, dikit dulu, nggak langsung banyak, karena banyak modalnya nggak ada. Enggak, rotok dimenang no didik, ngono menangi, wah. Naudzubillah. Makanya tadi itu di awal tadi itu, hidup kita ini selama kita ini selama hayat masih dikandung badan. Pokoknya kita harus mengasah diri kita menjauhi hal-hal yang tidak baik. Sekali kita ngicipi, ya tadi itu ya, Nabi Adam itu pelanggarannya itu bukan masalah urusan ngicipi banyak atau tidak, tapi ini melanggar batas yang sudah ditetapkan. Aman mabuk, iya ngicipi titik bukan masalah sak teku. Qaliluhu wa katsiruhu haram bodoh, khomer masih titik masih akeh haram bodoh. Tapi kemudian jangan begini, wah timbang titik akeh bodoh masih sana ya akeh tambah nemen. Bahaya. Jadi orang itu tidak boleh itu mesisannya itu loh. Melakukan keburukan dosa us mesisan naik. Loh ini loh, Al-Quran sudah mencontohkan, menceritakan Nabi Adam itu keliru titik langsung tobat merasa bersalah. Orang yang baik itu keliru titik tapi merasa bersalahnya nemen. Nah sekarang yang banyak kan boten, yang banyak itu keliru akeh merasa bersalah titik, kadang-kadang merasa tidak bersalah. Makanya dulu saya ingat itu, atau di YouTube masih ada itu ya, ceramahnya Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ tahun 90-an itu kan sangat masyhur sekali, belum ada penceramah-penceramah yang terkenal. Wah, makanya disebut dai sejuta umat. Kan begitu, almarhum al-maghfur lagi Kiai Zainuddin MZ. Salah satu pernah beliau sampaikan begini. Kita itu banyak melakukan kesalahan tapi berharap surga. Nabi Adam itu kesalahan titik dikeluarkan dari surga. Ini bukan bermaksud kita ini tidak boleh berharap surga, bukan. Tapi menjadi introspeksi gitu loh. Iya. Awake dhewe sudah nglakoni apa untuk mempersiapkan diri kita mendownload rahmat Allah yang nanti endingnya kita akan masuk surga. Kita lanjutkan. Ba'dukum li ba'din adu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Nah ini lanjutannya ini yang menarik ini. 123. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku, minni hudan. Jadi Allah itu memberikan petunjuk itu melalui berbagai hal. Imam Al-Haddad itu di dalam Al-Hikam beliau menulis begini singkat. Jadi rahmat itu ada dua macam. Pertama ada namanya rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha.
Rahmah itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu apa? Allah memberikan hidayah kepada seseorang sehingga orang itu mau tahu kebenaran dan syukur-syukur dia mau melakukannya. Itu berarti sudah masuk kategori hidayah at-taufik. Kan Bang? Pertama, rahmatun tatlubuka. Allah turunkan Al-Qur'an. Allah berikan ayat-ayat kauniyah yang terhidang di hadapan kita, alam semesta ini. Ada ibrah-ibrah yang harus kita ambil. Itu namanya kasih sayang Allah yang tatlubuka, yang mencari panjenengan. Tapi harus dilanjutkan, wa rahmatun tatlubuha. Itu harus kita cari. Engkau yang harus mencari rahmat itu, termasuk bagaimana mengambil ibrah dari ayat-ayat yang terhidang ini. Baik ayat qauliyah seperti yang hari ini kita lakukan, atau ayat kauniyah, alam semesta ini. Itu semuanya full petunjuk Allah. Maka kalau fa imma ya'tiyannakum minni huda, kan begitu. Bukan perintahnya itu kemudian ikutilah Anda, tapi hanya Allah mengatakan begini, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, itu tidak langsung kata-katanya begini, maka ikutilah. Enggak. Tapi di sini, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah tunjukkan endingnya apa? Famanittaba'a nah ini sudah bel ya. Fala yadhillu wala yashqa. Fala yadhillu wala yashqa itu apa? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan juga tidak akan celaka. Celaka itu yang paling parah, itu celaka di akhirat. Kalau celaka di dunia, ya, celaka yang sifatnya duniawi, naudzubillah ya, jatuh kemudian itu masih bisa sembuh, masih ada harapan. Ya, yang bahaya itu celaka di akhirat. Makanya di dalam surah Hud itu bisa panjenengan baca, itu celaka di akhirat itu. Orang yang celaka di akhirat itu di sini disebutkan, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Surat Hud ayat 106. Ya. Apa itu? Adapun orang-orang yang celaka. Orang yang celaka yang hakiki itu orang yang tempat mereka itu di dalam neraka. Bagi mereka di dalam neraka itu hembusan dan tarikan nafas yang sangat sulit. Jadi bernafas saja sulit. Jadi fa finnari fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahiq. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang selamat di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga dunia sampai akhirat kita betul-betul selamat, dan di akhirat kita bukan termasuk orang yang syaku fa ammal ladzina syaku, tapi orang yang wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Yang penutupnya disebutkan dengan orang yang beruntung, orang yang bahagia. Orang yang bahagia itu masuk surga, dan di surga itu ata'an ghairu majdud, karunia yang tidak ada putus-putusnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dan menyelamatkan kita di dunia hatta akhirah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.